Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Zuliha. Kali ini saya akan membahas tentang artikel. Nah, sebelum menginjak ke pengertian artikel dan penjelasan artikel lebih jauh, sebaiknya kita mengenal dulu apa bedanya antara artikel, esai, ataupun berita. Supaya ketika kita menjumpai di media massa, tidak terbolak-balik ya antara artikel, esai, atau berita sih. Gitu. Nah, artikel, esai, maupun berita itu sering kita jumpai dalam media massa yang disajikan berdasarkan fakta. Namun, kalau artikel itu dikupas secara lebih objektif. Meskipun ada pandangan penulis, tapi pandangan tersebut dikupas secara lebih objektif. Jadi, ada kriterianya. Kemudian, kalau esai dikupas secara lebih subjektif. Jadi, lebih ke bagaimana penulis meyakini apa yang dibahasnya, meskipun berdasarkan fakta juga. Kemudian, kalau berita itu ditulis oleh wartawan dari media yang bersangkutan. Jadi kalau artikel dan esai itu ditulis oleh orang luar atau orang bukan pegawai dari media tersebut yang mengirimkan tulisannya berupa artikel atau esai. Tapi kalau berita itu adalah pegawai dari media tersebut atau wartawan dari media yang bersangkutan. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut, kita mendapatkan pengertian dari artikel, yaitu karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Jadi kalau ada karangan yang isinya ada fakta dan opini, tapi tidak dipublikasikan, berarti apakah dia bisa disebut sebagai artikel? Iya, tentu saja tidak. Nah, meskipun dipublikasikan di media sosial saja ataupun di media cetak, itu bisa disebut sebagai artikel. Sebelum ke ciri-ciri artikel, kita akan membahas apa sih tujuan dari menulis artikel ataupun membaca artikel. Nah, kalau kalian bertanya-tanya ngapain sih harus belajar membuat artikel atau ngapain susah-susah membaca artikel? Nah, ini ada beberapa tujuannya. Untuk penulis, artikel dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan atau sebagai sarana untuk berpikir secara sistematis, karena kalau menulis artikel harus secara runtut ya. Kemudian sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah karena berdasarkan fakta. Kemudian sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan. Jadi bagaimana kita melihat suatu masalah lalu kita uraikan gitu. Sebagai sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Jadi, selain membahas masalah tersebut, juga kita membahas atau menjelaskan suatu masalah dalam bidang tertentu yang secara ilmiah dan objektif tentunya. Kemudian, untuk pembaca, itu bisa sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Dapat juga sebagai sarana untuk mengedukasi. Mengedukasi siapa? Tentunya untuk diri sendiri dan bisa juga dengan membaca artikel itu kita membagikannya kepada orang lain, mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Lalu ada sarana sebagai hiburan bagi pembaca. Jadi artikel tidak melulu soal yang serius-serius saja, tapi juga bisa menghibur pembaca. Nah, apa sih ciri-ciri artikel supaya kalau kita melihat di media, oh ini nih yang namanya artikel gitu. Yang pertama, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau artikel itu nggak sampai 100 halaman, 50 halaman, itu seperti makalah ya. Kalau artikel itu ditulisnya secara singkat, jelas. Jadi dia tidak bertele-tele. Kemudian, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Nah, berdasarkan apa yang ada sebenarnya, bukan dibuat-buat. Namun, selain berdasarkan fakta yang membuat artikel ini bersifat faktual dan informatif, juga mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Jadi berdasarkan fakta tersebut, penulis menuliskan opini-opininya.
secara subjektif tapi tetap berdasarkan pada fakta. Kemudian yang terakhir adalah penulisan artikel dibuat dengan sistematis, secara runtut dan tentunya dengan menggunakan bahasa baku, sesuai kaidah kebahasaan Indonesia yang benar ya. Nah, kalau unsurnya tadi memuat fakta dan opini, fakta itu apa? Nah, fakta adalah pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya, tidak dibuat-buat dan sebenarnya terjadi. Kemudian, opini merupakan pernyataan yang mengungkapkan hasil dari pemikiran, pandangan, perkiraan, sangkaan, dan sejenisnya tentang suatu fakta. Jadi kalau opini adalah bagaimana pemikiran dari sang penulisnya. Dia menyangka, berpikir, atau memandang suatu fakta tersebut. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara fakta dan opini. Opini ditulis secara subjektif, namun tetap harus memenuhi bagaimana kriteria opini yang baik. Nah, ada 3 yang membuat opini tersebut bisa dikatakan sebagai opini yang baik. Pertama, yaitu relevan atau ditunjang dengan fakta. Jadi opini tersebut tidak hanya omong kosong belaka, harus ada fakta dan sesuai dengan fakta. Kemudian ada logis atau masuk akal, jadi nggak sekadar membual gitu ya, harus logis sesuai akal. Bisa dijelaskan ke orang lain dan oke, orangnya paham karena penjelasannya logis. Kemudian jelas, jadi dia harus jelas, tidak bertele-tele, tidak ngalor ngidul gitu ya. Nah, kemudian kita beranjak ke struktur dari artikel. Yang pertama itu ada namanya tesis atau pengenalan isu. Jadi awal-awal pembuka itu berisi tentang uraian aktual. Aktual itu berarti terkini, jadi isunya terbaru yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Jadi apa sih yang mau dibahas? Nah, itu ada di struktur tesis atau pengenalan isu yang aktual. Kemudian setelah dijelaskan tadi isunya, lalu dia beranjak ke rangkaian argumentasi. Argumentasi itu pendapat. Nah, jadi isinya berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan topik yang dibahas. Jadi udah dikenalin isunya apa, terus dia membahasnya secara pandangan penulis yang berdasarkan fakta yang telah disampaikan tadi. Biasanya rangkaian argumen ini bisa berparagraf-paragraf. Kemudian, yang terakhir biasanya di paragraf-paragraf akhir itu ada namanya penegasan ulang atau reiterasi. Isinya apa sih? Nah, tentu saja isinya adalah kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam sebuah simpulan. Jadi, apa yang diterangkan di tesis dan rangkaian argumentasi itu disimpulkan oleh penulis dalam penegasan ulang atau reiterasi. Jadi, kalau pembaca mungkin kurang paham setelah membaca tesis dan rangkaian argumen, dia ditegaskan kembali di reiterasi. Sehingga pembaca lebih memahami apa yang sedang dibahas atau apa maksud dari penulis artikel tersebut. Kemudian, artikel itu juga memiliki kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama ada kata baku. Tentu saja artikel karena objektif dan bukan fiksi, karena dia adalah karya non-fiksi sehingga kata-kata yang digunakan harus kata baku, sesuai EYD atau sekarang sesuai POEBI. Kemudian, kata bermakna lugas atau makna denotasi. Jadi makna sebenarnya, misalnya ibu guru berarti seorang wanita yang sedang mengajar atau seorang pendidik wanita gitu ya. Itu namanya ibu guru. Tapi kalau ibu kota, itu kan ibu itu kan seorang wanita ibu gitu kan. Sedangkan kota adalah suatu daerah. Jadi kalau ibu kota apakah ibu-ibu dari suatu daerah? Nah, itu namanya makna konotasi atau makna tidak sebenarnya. Dalam artikel itu tidak menggunakan makna konotasi. Yang digunakan adalah makna lugas atau denotasi. Kemudian pemakaian istilah, karena terdapat pembahasan dari berbagai macam ilmu, sehingga banyak kita jumpai di dalam artikel itu istilah-istilah
Setelah mengetahui kaidah kebahasaan, lalu struktur dan ciri-ciri dari artikel, bagaimana caranya kita bisa menulis sebuah artikel? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik. Jadi kita harus memilih isu atau menentukan masalah yang akan kita bahas. Jadi topiknya apa harus jelas. Kemudian setelah mengetahui topik yang akan dibahas, tentu kita harus mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat artikel. Bahan di sini yang dimaksud adalah informasi-informasi dan data terkait isu atau topik yang hendak kita bahas dalam artikel yang akan kita tulis. Setelah itu, kita harus menyiapkan kerangka. Kalau kita mengumpulkan bahan, itu pasti campur aduk jadi satu gitu. Istilahnya adalah gado-gado gitu kan. Informasi dari sana kita tampung, dari buku, dari internet kita tampung semuanya. Lalu kita membuat kerangkanya, kerangka tulisannya. Jadi yang pertama mau kita bahas apanya dulu. Setelah itu nanti paragraf selanjutnya mau membahas apa. Oh, paragraf ketiga nanti adalah penjelasan dari ini. Nah, itu harus ditentukan kerangka kasarnya. Setelah tersiapkan kerangkanya, kita juga harus mengenali karakter media massa. Kalau kita mau mengirim ke Kompas, jadi kita harus mengenal Kompas itu kriteria artikelnya harus bagaimana. Biasanya isu-isu yang ditulis di Kompas itu seperti apa? Artikelnya yang digemari oleh Kompas yang biasanya diterbitkan itu seperti apa? Nah, kita harus mengenali karakter media massa tersebut supaya artikel kita dapat dimuat. Nah, setelah itu juga kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Jangan ada kalimat-kalimat yang menimbulkan ambigu atau karena tidak bagus sehingga pembaca akan kurang mengerti dengan artikel kita atau malah bisa jadi salah mengerti. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah menulis artikel setelah disusun kerangkanya tadi secara sistematis dan padu menjadi paragraf-paragraf artikel yang keren gitu ya. Nah, kalian bisa mencobanya atau mengakses mana media massa yang sekiranya saya pengen nih untuk membuat artikel atau artikel saya dimuat di media massa situ gitu. Silakan mencoba. Dan akhir kata, terima kasih telah menyimak video dari saya. Jangan lupa juga di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat atau membantu tugas sekolah kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.